Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita. Nah, di episode kali ini saya Alvina akan membahas tentang investasi kos-kosan. Nah, mungkin dari Tribuners yang di rumah udah pernah dengar tentang investasi kos-kosan belum? Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum juga. Nah, pas banget di episode kali ini kita kedatangan tamu yang pas banget untuk kita ajak bincang-bincang tentang investasi kos-kosan ini yang pertama di Pulau Sumatera. Oke, langsung saja kita sapa tamu kita yaitu Kak Asrima Roza selaku Supervisor Marketing dari Madani Tenement. Halo Kak Roza, apa kabar Kak? Alhamdulillah, kabar baik Pin. Oke, Alhamdulillah. Nah Kak, sebelum kita bahas tentang investasi kos-kosan ini, boleh Kak kita sapa dulu Tribuners yang ada di rumah dan perkenalan singkat dari Kak Roza. Boleh, baik. Hai Tribuners, perkenalkan nih, saya Asrima Roza yang saat ini adalah Supervisor dari Madani Tenement. Oke, nah Kak, tadi kan Vina udah spoiler tentang investasi kos-kosan, tapi kita perlu tahu dulu nih, Tribuners di rumah pengen kepo juga, apa sih itu Madani Tenement itu Kak? Nah, baik Vin. Nah, di sini Kak jelasin ya, Madani Tenement itu ya adalah investasi gedung hunian eksklusif yang kita peruntukkan untuk kos-kosan, di mana setiap gedungnya itu udah full furnished dan terdiri dari 1 basement dan 3 lantai, di mana per lantai itu terdiri dari 5 kamar, Vin. Jadi total kamar kita itu ada 15 kamar. Dan ini adalah konsep pertama juga di Pulau Sumatera. Nah, konsep kos-kosan hunian eksklusif ya Kak? Betul. Kenapa sih Kak hunian eksklusif kalau boleh tahu Kak? Nah, gini ya Vin, kenapa kita bilang eksklusif ya? Karena kan konsep yang kita usung itu adalah hunian gedung yang udah full furnished loh Vin. Nah, gitu. Jadi untuk hunian tersebut pun kita juga sudah menyediakan di depannya minimarket, coffee shopnya, dan juga ada laundry-nya gitu. Jadi benar-benar mahasiswa, mungkin anak-anak kosannya nanti pun tidak perlu repot-repot lagi kemana-mana harus keluar untuk belanja atau segala macam, semua udah lengkap di sananya juga. Eksklusif dari bangunannya udah dari fasilitas umumnya udah memadai semua, dari taman sebagai untuk latihan olahraga juga bisa. Nah, untuk laundry juga lengkap ya Kak. Nah, ini kan konsepnya kan investasi kos-kosan ya Kak. Nah, kenapa suka kalau harus kita investasi di Madani Tenement ini? Karena kan mungkin kita bisa bangun gedung sendiri, kita bikin kos-kosan sendiri. Nah, kenapa kita harus investasi di sini Kak? Apa yang bikin investor tertarik dari konsep hunian ini Kak? Nah, begini ya Vin, karena kan kalau bisa saja orang tuh bangun sendiri, tetapi itu kan pastinya makan waktu ya Vin, makan waktu dan tenaga yang banyak juga pastinya. Belum lagi mereka harus cari barang, cari bahan, dan ngontrol tukangnya juga. Nah, setelah itu pun setelah bangunan selesai juga mereka harus memikirkan nih si penghuninya dan pengelolaan gedungnya. Sementara di Madani Tenement ini kita menawarkan mulai dari pembangunan, dari segala proses pembangunan dari awal sampai selesai itu udah diatur oleh Madani Tenement, dan itu pun bangunan udah full furnished juga Vin. Nah, hingga nanti setelah bangunan selesai itu untuk penghuninya pun si investor nggak perlu mikir lagi nih Vin, dan itu udah diatur oleh manajemennya Madani Tenement, dan untuk pengelolaan semuanya untuk kerusakan dan segala macam udah tanggung Madani Tenement pastinya. Nah, berarti dari investor kita udah invest nih, kita nggak perlu mikirin lagi tentang ibaratnya dari pengelolaan yang segala macam itu berarti terima bersih ya Kak investornya ya Kak ya? Ya pastinya, jadi investor ini cukup terima passive income deh Pak. Jadi tanpa bekerja lagi santai, mungkin mau jalan-jalan kemana aja bisa aja kan, cukup nanti mereka menerima hasil dari invest ya mereka di gedung kita ini. Gitu. Berarti konsepnya untuk investor untuk invest jangka panjang dan ibaratnya simple ya Kak ya, kita invest nih gitu. Nah, tadi untuk pengelolaannya kira-kira gimana tuh Kak? Untuk listrik, air, ataupun kerusakan tadi gimana Kak untuk pengelolaan dari Madani Tenement-nya? Oke, baik. Nah, untuk pengelolaannya itu ya semuanya kan benar-benar dikelola oleh Madani Tenement. Baik itu untuk penghuninya nanti akan dibagi rata oleh manajemen Madani Tenement. Jadi tidak ada nanti di sini yang penuh, di sana yang nggak terisi. Jadi tidak ada seperti itu. Kemudian untuk kelistrikan juga itu tiap-tiap kamarnya itu kita udah sediain listrik tokennya, Vin. Jadi itu ditanggung oleh penghuni kos. Dan sementara untuk basement mungkin kan butuh listrik, jalan, dan untuk air itu ditanggung oleh pengelolaannya, Vin. Jadi Madani Tenement mengelola. Jadi si investor benar-benar tidak mikirin apa-apa. Iya, terima bersih ya Kak ya. Nggak perlu pusing lagi ini rusak, ini segala kurang air atau segala macam, enggak. Berarti itu udah keuntungan dari investor tadi ya Kak. Kira-kira ada keuntungan lain nggak Kak? Misalnya dari kita kan udah invest nih, kira-kira nanti dari mungkin dari sertifikat gedung atau segala macam. Nah, kira-kira apa yang di-include-kan dari situ Kak, yang diterima dari investor?
Nah, jadi kalau untuk sertifikatnya itu udah SHM ya, Vin ya, pastinya sertifikat hak milik gitu kan. Jadi di mana nanti sertifikat ini untuk biaya-biaya semua udah include ya, Vin ya. Jadi dari harga pun itu semua udah ditanggung oleh Madani Tanaman seperti itu gitu. Jadi berarti nanti kalau untuk dari investornya kita invest di awal dan semuanya sudah diuruskan oleh Madani Tanaman dari surat menyuratnya juga dan kita sudah terima bersih satu gedung ini. Nah, tadi sempat bilang untuk satu gedungnya 3 lantai dan per lantainya kan 15 kamar dan sudah ada basementnya juga ya Kak. Nah, kira-kira nanti mau dibangun berapa unit Kak untuk dari Madani Tanamannya? Nah, untuk bangunan kita kan ada 3 lantai, yang per lantai 5 kamar total semua 15 kamar. 15 kamar satu gedungnya ya. Jadi kalau untuk unit di dalam satu kawasan itu ada 28 unit. Wah, banyak banget Kak. Berarti kita kayak kompleks kos-kosan eksklusif benar-benar yang kita udah apa ya, semua fasilitas sudah lengkap dan kita di sana satu lingkungan komplek yang semuanya dengan fasilitas yang sama juga ya Kak ya? Fasilitas yang sama dan tertata pastinya. Oke, berarti ada 28 calon investor nanti ya Kak ya? Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu nanti kan dari gedungnya nanti kan untuk calon investornya nih, kita udah kira-kira ada spoiler harganya nggak Kak? Boleh di awal dulu kita spoiler harga dulu nih gitu. Untuk bahas gini, ada yang pinake poin nanti gitu. Boleh kita spoiler harganya dulu Kak? Ya boleh. Kalau untuk harga tentunya kita bervariasi ya Vin ya, karena kebetulan kaplingan tanah kita itu tidak simetris. Jadi untuk bangunan sih sama, luas bangunan kita sama di 402 meter. Jadi untuk harga itu kisaran dari 4 sampai 5 M. Oke. 4 sampai 5 M nih benar. Mungkin yang di rumah mungkin ada yang calon-calon investor boleh gitu kan. Nih. Nah, sebelum kita pengen invest tentu kita pengen tahu Kak luas mungkin dari lebar atau luas. Kalau luas bangunannya tadi 402 meter ya Kak. Nah, mungkin lebarnya yang membuat harga per kaplingan itu beda apa tuh Kak? Nah, di luas tanahnya. Di luas tanahnya tadi. Jadi untuk luas tanah itu kan bervariasi karena kebetulan tidak simetris, otomatis ada yang beda itu untuk panjangnya aja sih, Vin. Kalau untuk lebar itu sama semuanya 8 meter dan untuk panjang ke belakang itu bervariasi mulai dari 20 meter sampai lebih kurang 28 meter. Oke. Kalau untuk dari ibaratnya isi dari gedung ini Kak kan tadi full furnish ya Kak ya. Nah, kira-kira dari penunjangnya mungkin kalau dari kesafetiannya ataupun kita kan untuk calon investor nih, kita mau investor di gedung ini, dan kira-kira gedungnya udah layak huni belum, misalnya dari sinar cahayanya udah bagus atau ventilasinya juga dan keamanannya tentu juga Kak. Nah, itu boleh. Gimana tuh Kak? Nah, boleh Vin ya. Jadi kalau untuk keamanan mungkin ya dan untuk bangunan ya awalnya. Jadi kalau konsep kita ini kan konsep modern nih. Ya, pastinya interior dan eksterior yang kita gunakan pastinya sudah modern juga. Seperti ini handle pintu. Kita udah pakai smart lock, Vin. Wih, keren. Udah tap aja ya Kak. Atau kartu gitu aja gitu. Berarti udah safety juga. Udah, dan untuk pencahayaan mungkin yang Vina tanyain itu kita udah pikirkan juga ya oleh arsitek kita tentunya ya yang bukan sembarangan juga gitu kan. Jadi di antara bangunan-bangunan itu kita tidak dempet, itu berjarak lebih kurang 1,5 meter. Jadi nanti juga, ya untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Jadi kiri kanan cahaya bisa masuk gitu loh, Vin. Dan di antara bangunan-bangunan itu kita juga ada tanaman juga, Vin. Jadi situ nanti untuk oksigennya biar lebih itu perlu banget Kak, penting banget itu karena sebelumnya mungkin dari Vina pas kuliah dulu ya Kak, kan mungkin kalau kita mau ngekos di yang gedung misalnya ada 3 lantai seperti ini, biasanya di lantai 1 itu agak lembab, pengap gitu kan, sinar mataharinya kurang gitu kan. Nah, lantai 2 itu biasanya sejuk kan. Nah, cahayanya tapi lantai 3 biasanya panas gitu kan. Tapi berarti dari gedung tadi itu semua udah dipikirkan dari semua. Ibaratnya satu gedung itu udah adil gitu ya, ibaratnya kayak nggak ada yang lebih bagus di lantai 2 atau apa, tapi semuanya udah oke semua. Iya, gitu. Jadi untuk semua gedung pun, untuk kaplingannya pun, misalnya si investor nih nggak perlu ragu juga nih, Vin, nanti kaplingan belakang nanti nggak ada yang ngekos gitu. Nah, disitulah pengelolaan dari Madani Tanaman, pemerataan nantinya, Vin. Jadi nggak usah khawatir juga kan, kaplingan belakang, kaplingan depan udah terisi nih, jadi nggak usah khawatir. Berarti karena kita bagi rata. Udah bagi rata. Karena kan mungkin dari investor pengen yang cepat-cepat, mungkin dia mau yang dekat, mungkin dekat gerbang atau apa, dari mungkin yang pengen yang di depan dan kepengen yang belakang, tapi mungkin yang investor lain merasa kayaknya kita agak rugi nih yang belakang, nggak perlu ya kayak karena semua udah pas karena ini tadi lah ibaratnya kayak keuntungan kita dari Madani kan udah
nge-handle semua dari arsiteknya, pembangunannya, dan kita sebagai investor terima bersih gitu ya Kak. Kalau kita bangun sendiri, wah ribut dari tukangnya, takutnya nanti kena tipu atau segala macam ya Kak ya. Kalau sekarang kan udah terjamin ibarat dari manajemennya gitu kan, segala semacamnya udah, asuransinya juga, segala surat-surat menyurat udah lengkap semua ya Kak ya. Surat menyuratnya aman semuanya gitu. Nah Kak, tadi kan udah spill harga per gedungnya 4-5 M. Kira-kira untuk target pasar untuk investornya gimana tuh Kak? Gimana ya? Iya. Pastinya ya Vin ya, kalau untuk target investor kita ya mungkin pastinya kalangan atas lah ya. Ada mungkin nih bapak-bapak pejabat sekarang ini kali ya. Mungkin para pebisnis juga gitu pastinya. Nah gitu. Karena dengan harga segini kita tentu punya dapat privilege atau benefit yang pas juga ya Kak. Kira-kira untuk lokasi itu strategis nggak Kak kira-kira? Nah, kalau untuk lokasi ya pastinya strategis ya Vin ya. Karena kita berada di lokasi kawasan emas. Kawasan emas itu apa tuh Kak? Nah, kawasan emas itu yaitu posisi kita itu dikelilingi oleh kampus-kampus ternama. Juga dikelilingi oleh perkantoran dan juga perusahaan-perusahaan ternama pastinya. Boleh gitu. tahu Kak kira-kira lokasinya tepatnya di mana tuh Kak? Nah, lokasi kita itu ada Jalan Makkah, Vin. Tepatnya sih di samping TVRI, Vin. Di depan Gudang Sempurna sih yang lebih dikenal sama orang gitu. Nah kan kita kan perlu tahu juga kan, mungkin untuk hunian kita udah eksklusif nih, udah safety mungkin ya dari gedungnya udah nyaman juga. Tapi mungkin yang kita perlu highlight di sini barangkali lokasinya dekat rawan banjir atau apa gitu Kak. Kan kita perlu pertimbangkan itu juga. Iya, pastinya kan pembeli pasti memikirkan ini banjir nggak sih, aman nggak sih gitu kan. Dan alhamdulillah ya Vin ya, kalau untuk lokasi kita udah bisa pastikan itu aman dari banjir gitu kan. Dan bisa dibuktikan juga dengan kebanjiran yang baru-baru ini kan. Alhamdulillah tempat kita tidak banjir sama sekali begitu. Kak. Dan untuk keamanan Kak, tadi mungkin Vina lupa bilang juga kan, untuk dari per gedungnya ibaratnya per kamarnya kita udah smart lock, gedungnya udah aman. Nah dari lingkungan kompleknya nih Kak, kira-kira ada satpam atau apa untuk sistem keamanannya Kak? Nah pastinya Vin, untuk keamanan kompleknya pastinya kita itu ada satpam, itu 24 jam gitu. Jadi untuk orang yang mau keluar masuk itu pastinya harus izin satpam dulu. Gitu. Berarti Kak, untuk masyarakat luar bisa akses masuk juga nggak Kak kira-kira untuk ke kompleksnya? Kan kita nanti ada taman digital, ada lapangan basket, ada laundry segala macam itu kan nanti mungkin masyarakat luar bisa pakai atau khusus untuk penghuni Kak, karena memang kan ini sebenarnya udah benefit untuk penghuni tentunya Kak. Takutnya nanti masyarakat luar ngiranya itu bisa dipakai semua orang gitu Kak, gitu. Kira-kira gimana? Ya jadi gini juga Vin, kebetulan kita kan juga ada satpam di depan nih. Nah gitu pun memang kawasan memang khusus untuk si penghuni aja. Tentunya untuk orang luar untuk masuk tentunya tidak bisa, kecuali ini mungkin teman atau saudara yang mau datang itu pun harus izin satpam dulu. Dan untuk masyarakat mau masuk pun itu tidak bisa, karena semua di sekeliling kawasan itu udah ditembok pastinya. Gitu. Nah Kak, Vina sebenarnya agak kepo juga, kira-kira kenapa sih bisa terpikir konsep investasi kos-kosan ini, dan kita ada investor yang mau yang akan invest nih di kos-kosan gitu ya Kak. Kan sebelumnya mungkin kita nggak pernah dengar, atau Vina kurang tahu nih Kak kira-kira. Nah konsep ini terpikirkan awalnya di mana tuh Kak? Nah, untuk konsep mungkin dari owner kita ya, beliau mungkin berawal dari pembangunan sebelumnya, proyek sebelumnya itu ada di Bandung, Vin. Udah ada proyek sebelumnya sama juga betul. Jadi di Bandung ya Kak? Iya betul. Itu dari tahun 2014 mereka udah mulai bangun. Itu alhamdulillah terjual 150 unit dalam waktu 6 tahun. Dalam waktu yang singkat itu Kak, 150 unit di Kota Bandung. Iya betul. Dan sekarang yang keduanya berarti di pertama di Sumatera juga di Kota Padang. Kalau boleh tahu kenapa Kota Padang Kak yang terpilih? Mungkin dari hasil surveinya atau gimana tuh Kak? Oh iya betul. Tentunya pastinya dari owner itu dari hasil survei mungkin yang mereka lakukan juga kan. Mereka udah survei di Pulau Sumatera mungkin, dan terdapatnya di Kota Padang juga bisa juga karena owner kita kebetulan orang kesini juga sih, Sumatera Barat sih. Gitu. Dia udah kenal lah, udah kenal wilayah. Dan alhamdulillah mungkin dari survei-survei yang mereka lakukan dapatlah lokasi yang benar-benar dekat dengan Baitur Rahmah juga pastinya kan. Nah gitu kan, karena kita kan investor perlu tahu juga kira-kira kita mau invest di gedung ini gitu kan. Kira-kira nanti ada yang mau beli atau ada yang mau nyewa nggak ya kira-kira. Nah itu kan perlu dipertimbangkan juga Kak. Dekat sama Baitur Rahmah ya Kak ya. Jadi nantinya
kan untuk para investor pun kita kan harus memikirkan nih, nanti investor udah beli, nanti bangunnya kepake nggak sih, itu kan, nanti ada penghuninya nggak sih. Jadi kekhawatiran itu insya Allah udah kita jawab ya. Jadi dari hasil survei juga kan dari beberapa kampus yang ada, kita cuma menyerap lebih kurang 5% loh dari 3 kampus gitu. Masa sih 5% nggak terserap gitu, apalagi kan maaf nih Baitur Rahman nih, tahu lah kan kampus seperti apa. Ada UBH juga ya, Bung Hatta, ITP juga, ITP gitu juga. Kan. Terus ada kantor-kantor juga, kan kita tidak menutup kemungkinan juga yang ngekos itu orang perkantoran gitu. Nah kan kalau tadi kan udah Vina tanya untuk target pasar dari investornya kan mungkin dari kalangan mungkin bapak-bapak pejabat atau pebisnis juga ya Kak ya. Nah kira-kira untuk target pasar yang penghuni kos nih Kak, kan untuk investor mungkin kira-kira nanti kebayang nanti yang mau kos di sini siapa aja ya kira-kira gitu Kak, kan dekat kampus tuh Kak. Berarti mahasiswa atau gimana Kak? Iya, jadi kita target awal kita memang sih kampus juga pastinya kan, karena yang kos pastinya anak kos mahasiswa itu pada kos semua gitu kan. Jadi memang target kita ke umrah dulu sih ya. Karena untuk biaya masuk di sananya juga bisa dibilang gimana lah ya gitu kan. Terus tambah UBH sama ITP. Terus juga target kita itu kan kita tidak menutup kemungkinan itu harus yang kos itu memang harus mahasiswa, enggak juga gitu kan. Jadi orang-orang kantoran mungkin mereka juga capek kerja, yang mau nyampe di rumah itu mau selonjoran, mau santai aja, nggak mau ini itu lagi, nggak mikirin nyuci, nggak mikirin mau makan harus keluar, mau olahraga atau bersantai nggak harus kemana-mana. Mereka cukup dalam lingkungan kawasan itu aja kan, mau basket, mungkin santai-santai habis sore kan capek, mau olahraga dulu, terus mau selonjoran juga, nih wifi gratis juga kan. Oke, udah student juga kayak. Karena juga mungkin kalau Vina waktu kuliah dulu ya Kak, ngekos dulu, itu tuh yang bikin mager olahraga kan, kita sebenarnya kan butuh banget olahraga ya Kak. Nah yang bikin mager tuh karena jauh dari kos gitu kan. Kita harus prepare segala macam dulu, aduh jauh kan, udah mager duluan. Nah sekarang kan udah ada di Komplek ini gitu kan, kita udah langsung keluar dari gedung langsung bisa olahraga gitu kan, atau mau belanja kan dekat gitu kan, gak repot lagi ya Kak. Dan memang untuk peruntukan untuk anak kuliah dan kantorannya cocok banget ya Kak. Dan mungkin dari tipe lingkungannya kan berarti kita sepi, maksudnya itu hening ya Kak ya, nggak ribut lagi. Berarti kan itu pertimbangan juga untuk mungkin dekat ibaratnya dekat jalan atau apa, dan itu semuanya udah dipikirkan ya Kak, ibaratnya dekat jalan gede sih, kita dekat bypass ya Kak ya tentunya. Dan tapi kalau untuk suara bising itu udah terkendali ya Kak? Insya Allah kalau untuk kebisingan alhamdulillah, karena kita kan dari jalan bypass itu jadi jalan besar itu kita ke dalamnya lebih kurang 50 meter. Jadi untuk suara keberisik itu udah aman lah ya. Nah Kak, untuk pembayaran kira-kira nanti investor gimana tuh Kak bayarnya nanti kan Kak? Boleh, iya Vin. Nih kebetulan nih untuk para investor nih, para pejabat mungkin kan yang mau investasi di sini gitu ya, berbisnis gitu kan. Untuk pembayaran kita nih ada untuk ini ada 2 skema nih. Yang pertama yaitu ada hard cash dan ada soft cash. Dimana untuk soft cash ini bayar 50% dulu nih Vin di awal. Nah sisanya itu boleh dicicil ke Madani Tenemennya tanpa bunga selama 12 bulan. Gitu. Tanpa bunga? Tanpa bunga. 12 bulan tanpa bunga loh? Tanpa bunga, iya. Jadi kita berurusannya beneran ke Madani Tenemen aja ya Kak ya? Nggak ribet lagi? Nggak ribet lagi Vin, ya nggak pakai bunga juga. Udah apa tadi Kak ya? Sertifikat hak milik ya? SHM ya Kak ya? Oke, udah aman juga. Dan untuk hard cash-nya tadi gimana Kak? Nah, kalau untuk hard cash itu ya pembayaran cash langsung gitu. Sama ya Kak, tadi untuk yang soft cash itu tadi kan? Kalau soft cash kan itu dia bayar 50% dulu di awal. Nah, cuman nih untuk pemilihan unitnya bukan berarti harus langsung beli. Boleh booking dulu nih. Booking dulu. Nah, booking dulu 10 juta di awal. Mungkin sebulan kemudian baru dibayarkan DP-nya mungkin. Kan itu terbatas nih Kak. Iya, dan unit kita juga terbatas. 28 unit. Nah, kalau dari yang Bandung tadi kan 150 unit. Nah, di sini kan 28. Nah, makin dikit nih. Ibaratnya kan kita mau kejar luar ya Kak, untuk bisa jadi investor di sini juga. Nah, kalau boleh tahu udah mulai pembangunan atau gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk pembangunan kita insya Allah dimulai di awal Agustus nih, Vin. Karena kemarin kita kan nunggu PPG yang dulu keluar. Sekarang udah bangunannya sih. Udah izin ya Kak ya? Alhamdullah udah keluar. Nah udah mau dibangun dalam beberapa minggu lagi nih Kak? Iya, bener. Kira-kira udah ada calon investornya belum Kak yang udah? Mungkin kita bisa kepo-kepoin juga nggak Kak di Instagramnya atau apa gitu Kak? Ada akun itu nggak Kak, media sosialnya? Boleh di-spill Kak? Iya, boleh. Dan alhamdulillah sih kalau untuk pembeli kita udah ada nih, insya Allah 3 orang nih Vin. Udah ada 3 orang aja nih, padahal belum bangun. Iya. Nah untuk Instagram kita boleh nih dikepoin di Instagramnya Madani Tenemen juga. Madani_Tenemen ya Kak ya? Nanti boleh di
Tribuners di rumah mungkin mau lihat-lihat kira-kira bentuk huniannya kayak bangunannya kayak apa dan kira-kira untuk pengelolaan dan segala macamnya boleh dikepoin ke Instagram dan nanti tanya ke Kak Roza juga ya Kak ya. Boleh. Nah, oke Kak, mungkin kalau untuk kira-kira ada KPR nggak Kak untuk gedung ini? Kan mungkin ada investor juga memikirkan kira-kira bisa KPR nggak ya gitu. Ya pastinya ya. Kalau untuk KPR tentunya ada Vin. Cuman saat ini kita masih dalam proses kerjasama sih dengan bank-banknya gitu. Karena kan untuk proses kerjasama itu kan harus ada izinnya juga kan. Nah, jadi karena itu kita masih dalam proses. Bisa pastinya Vin. Nah Kak, kalau kan tadi kita udah bahas untuk ke investor, nah untuk ke anak-anak kosannya nanti kira-kira untuk pembayaran yang pengelolaannya berarti semuanya terfokus ke Madani Tenement juga ya Kak ya? Berarti nggak kayak yang investor lagi? Enggak. Benar-benar udah bersih semua, berarti semua pengelolaannya semuanya kalau misalnya mungkin ada listrik atau apa, mungkin yang ada listrik putus atau apa, nanti pengaduannya berarti ke Madani Tenement, ke manajemennya. Jadi mau listrik putus, mungkin AC-nya rusak, mungkin WC tersumbat lah ya. Nah, sering kayak gitu kan. Nah, itu udah di manajemen semua sama Madani Tenement-nya. Jadi nggak usah khawatir lagi. Jadi si investornya benar-benar tenang lah hidupnya gitu. Nggak mikir lagi mau rusak, mau apa, mau catnya ini segala macam, nggak mikirin lagi gitu loh. Itu berarti ibaratnya kan udah pengelolaan investasi jangka panjang buat investornya juga. Nah terus kalau untuk yang anak kosannya juga kita udah terima bersih, tinggal bawa koper, tinggal nyampe udah ada semua furniturnya udah lengkap gitu ya Kak ya. Dan juga untuk kendaraan kita bebas. Nah ini perlu juga ya Kak untuk parkiran. Kan basement tadi udah ada tuh. Nah kan udah aman juga ya kan, bebas untuk bawa parkiran mobil dan motor itu semua udah diperhitungkan kan Kak untuk satu gedung. Oke. Nah Kak, kan ini kan konsep pertama di Sumatera ya Kak, kira-kira dari Madani Tenement-nya kayak investasi kos-kosan. Kira-kira ada mau bangun lagi nggak Kak di daerah lain? Mungkin ada mau di-spill soon-nya nanti mungkin dari Madaninya atau gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk mau dibangun, kalau dengan konsep Madani Tenement yang sama ya, tidak menutup kemungkinan kalau unit di sini sudah terjual ya. Tetapi nih Vin, ada info dikit sih, owner kita juga ada project tempat lain juga Vin, tapi bukan seperti ini sih gitu kan. Konsepnya lebih ke klaster gitu kan, sama ruko. Itu boleh di-spill nggak sih daerahnya? Boleh ya. Nah, kalau owner kita juga ada juga project di Sawah Padang di Payakumbuh. Itu ruko sama rumah klaster. Nah, kita ada juga di Payakumbuh. Kan mau ada dibangun klaster dan ruko ini. Iya, Pekanbaru juga ada loh, Vin. Iya, di Simpang 3. Iya, dekat bandara itu klaster gitu. Siapa tahu kan minat juga kan ada beberapa mungkin yang di balik pengusaha lah ya mungkin yang kalangan menengah yang mau beli klaster juga mungkin yang di Payakumbuh atau di Pekanbaru boleh gitu kan. Nah Kak, kan kalau dari proyeknya tadi udah ada Pekanbaru, Payakumbuh, dan di Padang ini kami sedang mau pembangunan nih. Kira-kira dari respon nih Kak, kira-kira untuk dari ibaratnya calon investor tadi itu responnya gimana Kak? Kira-kira mungkin ada yang bingung dengan konsepnya atau malah excited dan pengen malah cepet-cepet invest gitu Kak. Nah kalau untuk Kota Padang ya Vin, untuk Madani Tenement ya, kita fokus Madani Tenement. Nah kalau untuk ini alhamdulillah ya Vin ya, peminatnya sih banyak gitu kan. Cuman kan namanya kita di Sumatera Barat, kita kan tiap daerah itu kan punya karakter yang berbeda-beda pastinya gitu kan. Dan dengan prinsipnya orang kita juga mungkin pengen tahu lebih dulu mungkin dipelajari dulu lah mungkin lebih gitu kan. Mungkin beberapa juga untuk keinginan sih udah banyak. Kenapa? Karena beberapa dari mereka juga banyak yang datang dari kegiatan kita sebar brosur di Car Free Day. Itu lumayan juga tuh Vin, rame datang pengunjung ke event yang kita adain di Transmart gitu. Jadi nanyain apa sih Madani Tenement ini gitu. Jadi banyak juga sih pengusaha-pengusaha muda dan ini dari luar daerah juga kan rame itu pendatang, banyak yang berminat juga. Tetapi ada juga beberapa yang berpikiran kita menjualnya per kamar, ada sih gitu. Per kamar, ada ngira gitu ya awalnya kan, ya Kak ya. Mereka berprinsip mikirnya, lah ini kan konsepnya seperti apartemen gitu kan. Karena kalau mereka lihat kan, kalau di Jakarta itu semacam apartemen. Cuman kita kan sertifikat kita hak milik. Kalau apartemen dia kan lebih ke hak guna bangunan. Makanya bisa jual per kamar gitu kan. Dan mereka juga adain pantry pastinya. Kalau di kita sih benar-benar konsepnya untuk kos-kosan, jadi kamar gitu loh. Dengan fasilitasnya juga ada AC-nya, TV-nya, tanpa pantry sih gitu. Oke. Nah Kak, pengen tahu juga Kak kan dari sejauh berjalan ini Kak, dari Kak Roza sebagai supervisor marketingnya juga, kira-kira untuk strategi marketingnya sejauh ini kayak gimana tuh Kak? Kira-kira menggait calon investor ini gitu. Ya pastinya kita sebagai
profesor lah di sini. Iya, Nah, kebetulan nih di sini kita saat ini juga udah adain event sih di Transmart. Oke, ada event di Transmart. Ya, nah di sana juga nih, kalau mungkin bagi para investor kan masih bingung seperti apa sih bangunannya. Iya. Mungkin kan kalau lihat dari katalog kita mungkin atau dari foto-foto mungkin masih ragu ya. Iya. Nah, di sana kita ada maketnya. Oke, Jadi ada lebih marketnya kurang juga. miniaturnya juga ya, Iya, ada miniatur bangunannya jadi kira-kira. seperti apa sih bangunannya, basementnya seperti apa, kamarnya seperti apa. Nah, di sana ya lebih lengkap. Oke. Ada boleh mungkin main-main ke Iya, Transmart ya Transmart, Kak ya. ya. Nah, boleh nih Tribuners mungkin calon-calon investornya di Madani Tenement nanti tiap hari ya Kak ya, Iya, setiap hari kita di Transmart nanti ada standnya juga. Iya. Itu kan mungkin mau lihat miniatur dari kira-kira nanti jadinya komplek ya Madani Tenement ini kayak apa. Nah, boleh tuh dikepoin kayak basementnya tadi, Iya. kamarnya seperti apa, furniture seperti apa. Boleh ya Kak ditanya. Boleh. Oke. Nah, lanjut Iya. apa lagi tuh Kak kira-kira Nah, marketingnya? Nah, selain dari di Transmart tuh kita juga adain seperti kerjasama dengan beberapa platform seperti Oke. Info Sumbar, Info Minang, Minang Lip gitu kan, Info Payakumbuh dan platform yang lainnya lah. Oke, Gitu. Tribun Padang juga. Tidak lupa dengan Tribun Padang pastinya. Iya, ya. karena Ya. tentu kita perlu kalau untuk konten-konten sekarang kan yang nggak mau viral tentunya kita butuh ya Kak ya, karena Iya. memang brandingnya ini perlu. Kita pengen tahu nih orang-orang luar ada loh di Kota Padang konsep Iya. hunian baru dengan konsepnya investasi kos-kosan gitu ya Iya, Kak ya. betul. Nah, selanjutnya Vin ya. Iya. Nah, kita juga ada ini penyebaran leaflet sih Vin. Iya. Di setiap hari Minggu kan ada Iya, Car Free Car Free Day. Day. Nah, di sana kita tuh sebagai brosur tuh Vin. Mm-mm. Jadi semakin untuk lebih memperkenalkan brand awareness kita sih. Iya. Gimana sih orang lebih mengenal produk kita, Iya. brand image kita supaya orang lebih mengingat ini apa sih Madani Tenement Iya, seperti itu kan. oke, Jadi oke. para investor pun nanya-nanya kiri kanan udah pada tahu semua kan apa itu Betul. Madani Tenement pastinya. Terus tidak lupa pastinya di medsosnya Madani Tenement. Oke, di Instagram Gitu. tadi ya Tribuners Iya. mungkin dikopain juga di Madani Tenement nanti. Kalau untuk postingan segala macamnya boleh komen-komen aja Boleh, gitu. Di DM komen-komen juga boleh. Nanti Iya, kan boleh, Roza yang boleh. balas ya Kak ya. Siap, aman. Nah Kak, dari konsep strategi marketing tadi kan udah dari secara konten sudah, digital sudah, secara hard selling juga udah. Nah kira-kira dari respon tadi kan mungkin dari calon yang udah ada ini kan udah 3 ya tadi ya Kak ya, calon investor tadi. Nah kira-kira mungkin dari di Transmart kira-kira respon orang gimana, dan Car Free Day itu benar karena kan konsep marketingnya beda nih. Tadi Iya. ada bagian brosur, ada juga yang kita melihatkan miniaturnya. Iya. Gimana tuh Kak? Kalau untuk di Transmart sih Vin, alhamdulillah ya mungkin karena ada market kita juga ya. Iya. Jadi mereka udah paham sih kalau kita menjual gedungnya. Cuman ada juga karena di Transmart kan banyak mahasiswa yang Iya. jalan-jalan juga tuh. Iya, lagi healing ya Iya. Kak ya. Jadi mereka karena lihat kos-kosan eksklusif udah pada tertarik. Jadi pada, Bu mau disewain ya? Nah malah ada juga yang nanya, Bu boleh beli kamarnya nggak? Gitu. Malah, Berarti sebelum ada investornya malah anak kosannya anak udah kosan ada yang pada minat banyak, juga ya. Iya. Itu banyak yang DM juga, Bu berapa sewanya per bulan Per bulan gitu, atau berapa per per tahun ya. gitu. Berarti kalau yang Car Free Day kayaknya kebanyakan anak-anak muda juga nggak Kak? Atau malahan mungkin umur 30 atau ke atas atau gimana Kak? Kalau untuk Car Free Day sih Rata ya Kak kita ya? bagian rata juga sih, dan kebetulan kan yang tempat kita standby-nya juga kan kita lihat juga ya. Kebetulan kita bagian depan dekat NHI sana kan itu kan Iya. banyak mobil yang parkir ya pastinya, Iya. pejabat yang olahraga hari Minggu kan gitu. Dan kalau bagian tengahnya pastinya anak muda gitu Iya. sih. Tapi kita tetap bagi rata aja. Karena memang Vina mikirnya ini memang bisa untuk investasi hari tua ya Kak ya. Iya, Karena pastinya. memang kalau dari tua kita mungkin nggak pengen pusing lagi mikirin aku udah invest tapi malah ribet lagi Masih mungkin mikirin, pengelolaannya dan iya. kerusakan hal-hal lain gitu kan. Betul. Mungkin kalau kita mungkin perorangan yang bangun gedung kos-kosan gitu ya Kak. Hmm. Tentu mikirin itu tiap tahunnya ada pergantian ibaratnya kasurnya mungkin atau mau diganti Iya. atau malah gorden atau segala macam, itu kan cukup bikin pusing kan Kak. Dan sekarang Madani Tenement hadir untuk mengatasi hal itu Iya, Kak, dan betul. investor kita tinggal ya ngangkat kaki di Iya. rumah, dia masuk. Kira-kira Kak boleh sebelah kira-kira nanti pendapatan investornya berapa tuh? Nah, untuk pendapatan investornya itu per bulannya untuk saat ini kita di harga 2 juta. Nah, pastinya nanti di per tahunnya lebih kurang itu mendapatkan 300 juta. Gede banget tuh Kak, tuh per tahun itu Itu loh. per tahun. Di satu investasi aja di Iya, Madani Tenement. investasi. Oke. Nah, juga ini juga kali ya Vin, mungkin kalau mereka bangun sendiri ya, pengelolaannya pasti kan zaman sekarang kan agak khawatir Iya, pastinya kan. mungkin Anak-anak penipuan atau segala kosan macam ya atau Kak segala ya. macam. Untuk anak si penghuninya juga nih, pastinya kan nanti ada yang bawa pasangannya lah atau ini. Oh iya Kak, nanti kan belum di spill juga kan kosannya Iya. campur atau gimana, Iya. cowok cewek atau gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk di sini sih kan untuk keamanan kita udah pasti kan. Nah, dan untuk di Madani Tenement memang sih kita ada 2 blok. Nah, nanti di sana blok
A-nya itu cewek, blok B-nya cowok, Oke, tetapi kita dipisah. tetap dipisah. Dan untuk keamanan kan ada CCTV 24 jam selain ada satpam. Nah, si investor pun bisa kok cek dari CCTV-nya mereka gitu. Iya, karena tentu itu perlu diperhitungkan juga kan, karena ini kos-kosan. Iya, kan dari kita segi perlu perhatikan keamanan juga. Ya, untuk dari segi keamanan ini udah aman, benar-benar aman lah insya Allah. Oke. Nah Kak, ini mungkin gak kalah penting nih Kak, terakhir kira-kira ada sepatah dua kata untuk Tribuners di rumah, mungkin ada promo yang mau di-spill boleh nih Kak? Oh iya. Iya. Nah, baik nih Tribuners atau para pengusaha, pejabat-pejabat kali ya yang mau investasi di Madani Tenement gitu kan. Saat ini kita ada ini loh Vin, promo untuk 5 orang pembeli pertama. Oke, 5 baik orang. Secara soft cash maupun hard cash ya. Itu akan mendapatkan diskon 5%. Oke, gitu. lumayan banget lah itu 5% dari segala sekian. Dari harga. Iya. Nah, ada juga nih Vin, 5 orang yang untuk hard cash, pembelian secara hard cash itu akan mendapatkan undian 1 unit mobil Mazda CX-3 Sport gitu. Oke, Mazda nih dapatnya Kak dari 5 orang tadi Kak diundi. Iya, tapi yang untuk hard cash ya, yang hard cash ya. Iya. Oke, nah boleh nih calon-calon investor mungkin yang udah ada mau invest malah kita dapat hadiah ya Kak. Slotnya tinggal 2 loh gitu. Oke, tinggal 2 lagi. War Kak, war kita untuk slotnya ya. Oke, nah Tribuners di rumah kita kan udah bahas nih gimana untuk furniturnya, segala fasilitas dari yang disediain sama Madani Tenement-nya, gimana hunian kosannya dan segala macam ibaratnya kawasan emas di dalam lokasinya strategis. Mungkin untuk calon-calon investor dan calon-calon anak kos nanti boleh lah kita kepo-kepoin juga ke Instagramnya Madani Tenement dan ke Kak Roza nanti boleh ya Kak ya. Nah oke. Sebelumnya Vina mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Roza. Mungkin informasi yang kita bahas hari ini itu benar-benar hal yang baru untuk Vina juga, mungkin untuk Tribuners yang di rumah. Nanti mungkin boleh lah untuk kita pelajari lebih lengkap lagi. Mungkin di kedepannya di episode selanjutnya kita datangin lagi ya Kak, yang mungkin mau grand opening ya Kak. Boleh. Oke. Nah untuk Tribuners di rumah mungkin nanti kalau pengen tanyain boleh ya Kak Roza, dan mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan untuk informasinya dan kita undang lagi Kak Roza di episode selanjutnya ya Kak ya. Dan sekarang Vina dan Kak Roza pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.